Ya, jadi kita sekarang adalah di minggu ke-6 yang di sini di judulnya adalah NLP level morfologi. Jadi saya beri judul seperti ini yang seperti sudah pernah saya sampaikan bahwa ini dari sudut pandang katakanlah linguistik ya. Ini ada morfologi. Ada morfologi itu ada post tagging, sequence labeling post tagging dan entities, kemudian information extraction, kemudian setelah itu level sintaks. Jadi level morfologi, level kata ya. Kata atau ya subkata. Jadi levelnya kata atau subnya. Kemudian sintaksis itu atau kalimat ya. Kemudian di sini semantiknya. Ya, jadi pendekatan yang seperti itu, saya kira pendekatan yang tidak terlalu kaku ya, tapi ya untuk ini aja, ya untuk membedakan aja. Meskipun tidak bisa strict seperti itu. Kemudian nanti yang terakhir adalah yang saya beri judul besarnya adalah aplikasi NLP. Ya, kemudian juga mengingatkan lagi yang kuning ini adalah sesuatu yang baru, artinya baru sebelum semester sebelumnya belum ada, tapi ya semuanya kita akan pelajari dasar-dasarnya ya. Semua topik akan kita pelajari dasar-dasarnya saja, termasuk yang kuning-kuning yang baru ini. Ada dua yang dasar-dasarnya saja. Termasuk yang lama-lama juga kita dasar-dasarnya saja. Nah di sini adalah sebenarnya yang akan kita pelajari atau kita bahas ya, yang akan kita bahas sekarang, dan saya berharap kalian sudah mempelajari menggunakan ini apa dokumentasi termasuk rekaman yang semester lalu. Ya, kalian, saya berharap kalian sudah mempelajari dan sekarang kita banyak diskusi yang berkaitan dengan ini. Dan diskusi kita untuk siang ini insya Allah tidak terlalu panjang karena sebenarnya judul ini ya. Jadi judul ini apa sequence labeling itu sebenarnya ini apa sangat terkait dengan yang sebelumnya, neural based language modeling. Kemudian di sini ada sequence modeling RNN, transformer. Kemudian ini sebenarnya ini sangat terkait atau sebenarnya jadi satu kesatuan gitu ya. Jadi apa sebenarnya kita belajar atau kita membahas mendiskusikannya relatif sebentar untuk siang ini. Ya. Ya. Ya, saya kira seperti itu. Kita langsung masuk aja ke diskusi. Saya berharap kita semua bisa aktif, termasuk saya memberi komentar. Kalian juga memberi komentar, meskipun nanti ada beberapa pertanyaan yang mirip atau yang ya sama ya katakan gitu. Ya. Ya, ini minggu ke-6 ya, saya berharap ini sekitar tidak lama kita ya diskusinya. Ya, di sini yang pertama adalah minggu 6 ya ini ya. Berarti dari sini ya, dari yang ini ya, dari yang ini minggu 6. Saya akan atur dulu. Ini saya perbesar dulu ya. Mudah-mudahan bisa lebih jelas tulisannya yang udah lebih besar. Iya. Yang pertama adalah bagaimana implementasi post tagging terhadap kata book ya. Yang ambigu dalam arti mempunyai dua makna. Misalkan book sebagai kata benda yang berarti buku dan kata kerja yang berarti memesan. Ya.
Silakan, mungkin ada yang akan mengomentari hal ini, pertanyaan ini, silakan. Gimana, Andar Aditya barangkali, silakan. Gimana komentarnya? Gimana Andar, komentar ini? Secara garis besar aja, saya juga komentarnya garis besar, tidak sampai detailnya. Secara landasannya ya, teoritis landasannya, bukan implementasi sampai ke hasilnya, implementasi codingnya, tapi secara landasannya aja. Suara saya terdengar, Pak? Sebentar, saya kerasin dulu di laptop saya. Oh, ya Pak, soalnya. Oh, ya silakan, ya. Silakan Andar. Kalau sepengetahuan saya, Pak, sependek pengetahuan saya, itu bisa dengan menggunakan sequence dari kalimatnya, Pak, untuk menentukan apakah itu maknanya menunjukkan ke arah buku, misalkan sebagai kata benda buku, atau dia sebagai kata kerja. Mungkin dalam buku ini, karena dia kan ada jadi dua sifat ya Pak, jadi kata benda dan kata kerja. Jadi dideteksinya dari memaknainya lewat situ sih Pak. Aditya Andar Pak, nama saya Aditya depannya. Aditya. Ya itu. Oke. Ya maaf. Ya makasih. Maaf, bisa diulangi lagi. Gimana Pak? Bisa diulangi lagi. Maaf, saya tadi ada yang belum begitu ini concern tadi. Ya, silakan. Siapa? Kalau sependek pengetahuan saya itu bisa melalui dimaknai kalimatnya sih Pak. Karena kebetulan juga kalau di sini dia kan ada dua bentuknya dua ya Pak, sebagai kata benda atau sebagai kata kerja gitu, sehingga pemisahannya pun bisa lebih jelas gitu Pak, antara dia sebagai kata kerja atau sebagai kata benda gitu Pak. Iya. Dengan makna tadi atau apa sih? Intinya apa? Pak. Intinya maknanya. Dengan ya melihat garis besarnya dia itu sebagai posisinya sebagai kata kerja atau sebagai kata benda. Oke, ya makasih ya. Mungkin sebelum saya komentari ya, yang mungkin berkaitan dengan ini ya untuk Andar tadi, makasih. Saya kira ini saya lihat kamus ya, kamus di sini leksiko misalkan ya, leksiko salah satu kamus populer saya, meskipun namanya sekarang jadi lain apa lupa, dari Stanford kalau nggak salah. Leksiko atau ganti ya, atau leksiko ini ya. Atau juga ini apa, WordNet search. Ini itu aplikasi ya, bukan WordNet aja. Book. Iya, jadi book ini bisa kata dari si posnya ya, bisa kata kerja, bisa kata benda, ya. Yang kalau kita lihat secara individual hanya book itu aja, kata book tanpa konteks di dalam kalimat. Ya, konteks itu maksudnya ini ada konteksnya, book dalam konteks ini di sini. I'm reading a good book on economy, atau book di sini dalam konteks ini. Ya, meskipun ini maknanya beda ya, pengertian katanya berbeda-beda, meskipun sama-sama noun banyak, tapi di dalam hal ini kita hanya ingin lihat apakah noun atau verb aja, tanpa lihat bahwa dia sense-nya, sense atau pengertian kata yang pertama, sense atau pengertian kata yang dua, sense atau pengertian kata yang ketiga. Nah itu kalau itu lebih detail lagi kalau sense itu. Kalau sama-sama noun tetap ini ya, mungkin
Kalau seperti hierarchical classification, ini kan noun sama verb itu, atau post itu kan klasifikasi pada intinya ya. Klasifikasi yang labelnya adalah post, part of speech. Nah kalau sense atau pengertian kata itu setelah post, noun misalkan bisa sense-nya bisa macam-macam banget seperti ini. Nah ini kita lihat konteksnya. Jadi intinya adalah dilihat konteks. Ya. Konteks itu sebenarnya bisa kanan kiri ya, bisa dari kiri dan kanan atau ini apa Windows lah, Windows biasanya. Nah ada istilah yang ini apa, yang nanti akan kita pelajari ya Insya Allah ya di sini, yang kita pelajari di jadwal udah ada di RPS ini nanti di sini apa di sini mana ya? Ya ini udah makna, level makna di sini di minggu ke-11. Level makna ya istilahnya adalah word embedding, terutama sekarang adalah word embedding. Jadi atau istilahnya mungkin word representation ya menurut saya, representasikan adalah representasi makna. Jadi seperti ini misalkan, nah itu yang word embedding itu kemudian juga ada yang terkait itu word embedding, word senses, word net itu seperti ini. Nah itu adalah istilahnya ada melihat konteks. Melihat konteks istilahnya itu adalah istilahnya istilah dari ini ya, istilah dari linguistik ya. Istilahnya itu adalah distribution ya. Distribution ya, distribusi atau bahasa Inggrisnya distribution, melihat konteksnya. Jadi seperti misalkan ya, kalau misalkan book distribution. Ya kalau book misalkan booknya berarti buku. Ya, booknya berarti buku misalkan itu kira-kira konteksnya kata-kata yang dekat-dekat dengan buku itu kata-kata apa? Ya, misalkan ya. Yang dekat-dekat buku misalkan kata-kata apa? Siapa nih yang jarang di sini? Silakan mungkin Michael Putra ada nggak? Ya. Yang kalau book itu berarti buku, yang ini book ini kalau book ini berarti buku, maka kata-kata konteksnya yang Windows dekat-dekat book ini apa? Jadi seperti ini, misalkan book berarti buku. Misalkan saya dulu komentar ya, reading. Ya, misalkan Windows-nya sampai beberapa kata kanan kiri kan. Kalau di sekitarnya itu ada konteksnya, ada reading, nah itu berarti sebagai fitur atau ciri yang memperkuat bahwa book itu kelasnya. Kelas ini dalam hal ini adalah post-nya, part of speech-nya. Ini adalah book yang itu adalah noun buku misalkan. Ya, bisa post atau bisa sense. Ini artinya adalah book, ini adalah ini apa? Ya buku yang itu adalah kata benda. Seperti contohnya seperti itu. Apalagi book yang berarti buku, konteksnya apa, kata apa? Silakan. Yang lain? Pak izin menambahkan, kalau silakan. writing itu termasuk apa? Writing, ya saya kira seperti itu ya. Saya kira ya Fahmi ya, apalagi Fahmi mungkin selain writing. Selain writing, yang tadi kan ada reading dan writing sama mungkin kalau misalkan kita sedang student misalkan itu ya. Terus apa lagi? Itu aja sih paling yang menurut kita. Yang ada lagi paper library gitu kan. Kita bayangkan buku itu dipakai oleh siapa atau terletak di siapa, atau misalkan ada author, penulisnya gitu kan. Ya, betul. Ya. Mungkin lagi sekarang yang book yang berarti memesan apa? Kami. Order. Ya. Apa? Yang book berarti memesan.
Book yang berarti Apa? memesan. Ya Mungkin apa? Misalkan kata apa yang di sekitar, yang konteksnya memesan, ada kata-kata temannya yang sekitarnya. Seperti saya misalkan ya mungkin ya tiket, nah gitu kan, oh ya, hotel, ya ya apalagi mungkin satu atau dua lagi Fahmi silakan. ini apa kalau ya itu tadi mungkin ticketing atau order Ya. atau booking, Mas. Satu lagi apa misalkan book, book misalkan restoran mungkin ya membooking Reservasi mungkin bisa. itu ya benar. Ya makasih ya Fahmi ya. Silakan Andi Syahrul. Oh ya Pak. Silakan. Udah buka mic, silakan. Mic-nya udah buka. Oh. Udah siap mau menambahkan atau gimana? Oh berarti apa? Kalau booking apa untuk mengetahui itu memesan itu biasanya ada seperti apa kata apa yang namanya? Ya apa misalkan? Kayak pesan kamar gitu atau ya room misalkan gitu ya. Ya book room atau pesan antrian gitu. Ya betul. Apa lagi? Ya banyak sih Pak. Ya apa? 2, 3. Kira-kira bayangin aja kalau book, kalian book, kita book atau kalian book itu book apa? Booking apa? Apa travel, booking apa lagi? Ya betul. Kemudian yang bukan hanya membooking apa, tapi yang masih terkait dengan situ. Misalkan apa ya? Misalkan apa ya? Apa ya tadi tiket udah ya. Kemudian apa? Mungkin sepak bola lebih dekat ke sini daripada ke buku sepak bola ada juga sih sebenarnya. Ya mungkin seperti itu ya. Tadi sudah paham ya. Makasih ya Sarul ya. Terima kasih. Ya. Oke, sehingga seperti itu. Ya ini suatu hal yang penting. Distribution itu penting, sangat penting. Karena nanti sebagai dasar untuk embedding semantik ini. Yang itu menjadi dasar sekarang ini. Jadi konsep distribution tadi ya, distribution ini artinya kata-kata sekitar yang itu otomatis nyarinya ya. Otomatis itu konsep yang dasar yang sangat penting dan itu udah lama banget di linguistik tahun 50-an kalau nggak salah. Ya, tahun 50-an, ya saya juga belum lahir. Ya, itu udah ada distribution dan kurang populer dan dipakai. Sekarang banyak dipakai sebagai landasan untuk yang ini apa? Termasuk dipakai untuk NLP yang modern sekarang. Ya, yang ini untuk WordNet dan terutama word embedding. Ya. Itu ya. Jadi nanti kita belajar lebih detail lagi di sini. Ya, kita lanjutkan. Ya seperti itu ya. Jadi tergantung konteks ini. Jadi tadi saya ingin mengoreksi tadi yang pertama tadi menjawab siapa berdasarkan makna ya, tapi di sini berdasarkan konteks. Jadi tanpa ada keterlibatan linguistik. Ini hanya keterlibatan statistik, data, keterlibatan data saja, lihat konteksnya. Tanpa ada linguistik, tanpa ada grammar, tanpa ada yang berkaitan dengan linguistik. Ya, jadi lihat konteksnya aja. Ya, lihat konteks. Kata book, misalkan ada booknya banyak yang berarti buku. Nah, itu misalkan ini apa? Lihat konteksnya itu apakah non atau apa itu. Ini nanti akan lebih rumit lagi sebenarnya kalau sensi misal sama karena kata-kata sama-sama book. Ya mungkin ini ada lebih rumit lagi sih sebenarnya. Ya. Tapi di sini ini apa? Kalau ya tapi masih berdasar konteks tadi apakah jadi apa ya seperti itu. Nanti insya Allah kita bicarakan lagi di ini ya di RP di sini ya di sini terutama yang ini apa kontekstual word embedding nanti ada. Oke, mungkin saya kira masih penjelasannya atau komentarnya belum lengkap sebenarnya. Tapi oke, nggak apa-apa.
Ya, contoh implementasi dan memanfaatkan post tagging pada aplikasi. Iya, saya kira udah ada sebenarnya di penjelasan di video juga. Di sini adalah misalkan pada aplikasi NLP ya, misalkan untuk sentimen ya, untuk opini, yaitu kebanyakan misalkan kata sifat, ya, kata sifat ya, atau adjektif. Jadi bagaimana kita memberi adjektif, kemudian pada aplikasi yang lain seperti misalkan tanya jawab ya, question answering, biasanya misalkan tanya jawab yang sederhana menanyakan benda. Ya, siapa presiden Indonesia yang ketiga, itu benda. Ibu kota Meksiko, misalkan seperti itu ya contohnya. Ya contohnya, jadi di sini juga salah satunya ya post part of speech itu di beberapa kondisi itu bisa menjadi fitur tambahannya. Karena post tagging itu juga relatif mudah atau relatif akurat, secara otomatis relatif akurat sehingga sebagai inputnya ya. Jadi misalkan gini ya, kita punya inputnya itu kata-kata, ini kata sebagai input dari suatu proses. Di sini RNN atau HMM atau apa yang di sini ya sebagai inputnya di sini. Ya, ini inputnya, ini adalah kata-kata. Di samping kata kadang ini adalah postnya untuk membantu lebih memperkuat ini apa atau memperakurat ya. Kenapa? Salah satunya karena post itu yang dihasilkan secara otomatis itu udah lumayan akurat gitu ya, karena relatif sederhana, relatif sederhana ini post ya. Udah relatif hasilnya bagus ya. Ini misalkan seperti itu. Ya, jadi salah satu beberapa contoh fungsinya adalah seperti itu. Ya, seperti itu kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan untuk berikutnya. Apakah teks labeling dapat dilakukan menggunakan library? Ya, tentu saja ya. Ini apa? Yang namanya library saya kira kan ini ya dapat dibuat ya. Dan ini salah satunya adalah untuk post tagger ya. Mungkin di NLTK ya, yang di tutorial itu NLTK itu kan salah satu library untuk NLP yang hari Sabtu itu tapi belum dibahas kira ini. Kenapa HMM memiliki probabilitas? Ya karena di sini memang dasarnya adalah probabilitas. Dan apakah setiap running session atau test model menghasilkan nilai probabilitas yang berbeda? Ya sama ya untuk kasus yang sama. Artinya probabilitas itu ini adalah bukan probabilitas yang random, tapi adalah yang ada random inisialisasinya misalkan gitu. Tapi ini apa berdasarkan kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dari kiri ke kanan, kalau kondisinya sama kiri ke kanannya ya hasilnya juga sama ya. Kenapa HMM ada hidden state, tujuannya apa? Ya, mungkin untuk yang ini saya coba komentari ya. Kalau kalian mau mengomentari mudah-mudahan bisa kita saling melengkapi ya, bagus juga bisa komentari dulu. Ya ada hidden ya, namanya hidden Markov model ya. Jadi ada Markov model, kemudian kita belajar ada Markov model, kemudian ada yang hidden Markov model dan yang ada hiddennya. Nah, hidden itu dapat dipandang seperti ini sebenarnya ya. Saya kira suatu hal yang kalau disederhanakan lagi ya. Ya, jadi yang dapat dipandang seperti ini sebenarnya. Ini adalah inputnya, ya. Adalah inputnya di sini, misalkan post kata-kata. Ini adalah kata-kata words ya. Rangkaian kata-kata, kata satu, kata dua dan sebagainya. Hiddennya itu adalah postnya. Ya kita lihat visible-nya ini adalah ini ya, yang visible-nya. Ya, yang tidak kelihatan, yang hidden-nya adalah ini. Yang pada intinya sebenarnya adalah ini adalah pasangan ya, ini adalah pasangan ini adalah pasangan ini seperti kalau kotak ini bisa HMM atau RNN. Ini buat secara abstrak seperti ini. Jadi ada pasangan-pasangannya seperti ini. Ya.
Ya ini dapat dipandang berarti kan ini kan visible itu yang kelihatan ya, yang bisa diproses atau yang kelihatan bagi orang dan bagi komputer. Ini adalah inputnya. Ya. Kemudian ini adalah outputnya. Ya. Ya seperti itu ya. Ya ini dapat dipandang ini apapun lah katakanlah, yang penting ini adalah sequence, karena ini sequence ya. Sequence dan ada yang visible-nya istilahnya, ada yang tetap hidden-nya di sini, yang mau dicari. Ya, hidden itu maksudnya yang mau dicarinya. Ya, jadi mau dicarinya seperti itu ya. Ya, HMM atau RNN atau transformer juga seperti ini bisa yang penting sequence model. Ya. Atau bukan sequence model juga bisa, MLP, multi-layer perceptron juga bisa, tapi maksudnya kalau di sini ya terutama adalah yang sequence ya, yang seperti RNN yang naturalnya seperti itu. Ya kalau kalian akan komentar juga silakan. Ya, kita lanjutkan kalau kalian akan komentar nanti boleh. Contoh-contoh aplikasi dari hidden Markov model yang terdapat di sekitar kita seperti apa? Ya ini adalah ini seperti yang penting ini sequence model aja. Mau RNN, mau HMM, mau transformer, mau CRF, conditional random field. Yang penting itulah sequence. Yang inputnya sequence, yang inputnya tadi pasangan-pasangan. Yang masukan pertama pasangannya apa, seperti kata pasangannya posnya apa, kata kedua posnya apa, kata ketiga posnya apa. Pada saat post tagging, apakah ada rumus atau cara pengerjaan? Ya saya kira ini sama seperti ini tadi ya. Kalau kita sebenarnya udah pelajari ya seperti yang saya tadi katakan di awal, ini sebenarnya kita udah pelajari di atau kita bahas ya juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sequence modeling. Nah, sequence modeling yang sebelumnya itu adalah menggunakan neural. Nah, ini bisa juga dibahas kalau HMM berarti yang non neural. Iya, yang non neural. Ya, jadi kalau kita lihat ya di sini dari buku ini ya, buku yang sangat populer, sangat bagus ini ya. Ini buku Speech and Language Processing. Ya, di sini ada sequence labeling. Ya, sequence labeling for post and name entities. Ya. Nah ini di sini saya ini ya ininya apa PDF-nya saya udah di download seperti ini. Nah di sini membahas sequence labeling itu. Ya, ini adalah sequence labeling. Ya. Kita lihat sequence labeling ya. Nah sequence labeling itu contohnya kasus post dan name entity. Maksudnya di sini karena pasangan-pasangan. Kalau kata pasangan posnya apa, kata kedua pasangan posnya apa, kata ketiga posnya apa. Ini juga seperti itu. Kata pertama dia kelas, kalau name entity adalah B, bio tagging ya, bio B atau I atau O. Yang kata kedua B atau I atau O dan seterusnya. Nah kemudian solusinya ya ini adalah tasnya ya, yang sequence labeling ya. Sequence labeling kalau lebih umum saya kira sequence model. Nah kalau solusinya adalah dengan HMM atau CRF, yang itu adalah sequence tadi ya labeling, yang ini masih non neural, yang salah satu perbedaan dasar antara hidden Markov model dengan conditional random field itu salah satu perbedaan dasar. Itu adalah kalau HMM itu dari satu depan aja, satu depannya seperti 2 gram gitu ya, terutama ya gitu ya. Kalau di sini tidak, salah satu perbedaan pentingnya. Nah kemudian di sini evaluasi name entity recognition dengan recall precision ya. Kemudian untuk kata-kata yang ini ya, kata-kata yang
untuk bahasa-bahasa yang rich ya. Rich itu maksudnya ini seperti satu kata bisa postnya bisa banyak gitu. Nah, di sini kan juga membahas ya, jadi intinya adalah seperti ini ya. Ini seperti black box itu aja ya. Apakah HMM atau RNN atau apa? Ya di sini ya kemudian bawahnya ini ya yang apa? Yang ini deep learning-nya ini sequence process ini deep learning-nya di bawahnya ya. Jadi di bab 9-nya deep learning-nya yang seperti tadi tapi solusinya menggunakan deep learning. Ya solusinya menggunakan deep learning. Ya sekiranya seperti itu. Jadi kalau balik lagi sebentar aja lagi. Ya apapun di sini solusinya apakah deep learning ataupun bukan, neural atau bukan, yang penting adalah sequence seperti ini. Ya, saya kira dan kita sudah pelajari. Dan nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang saya kira membantu ya. Apakah ada rumus atau cara pengerjaan? Ya salah satunya dengan kita sudah pelajari ada RNN atau HMM yang apa? Yang intinya seperti melihat probabilitas dari kata-kata yang terdekat sebelumnya kalau bahasa Indonesia. Apa kelemahan atau kekurangan penggunaan HMM? Nah ini dapat dikatakan secara dasarnya ya, secara dasarnya itu adalah antara non-neural dengan kelemahan atau kekurangan non-neural. Seperti itu. Jadi salah satu pembagian penting suatu metode sekarang termasuk di NLP atau di NLP atau pemrosesan data secara umum seperti image dan bahasa seperti NLP itu adalah salah satu pembagian pentingnya adalah neural dan non-neural. Yang non-neural itu istilah lainnya adalah praneural, kadang-kadang seperti itu karena neural itu belakangan ya. Jadi pembagiannya dapat dikatakan yang penting itu adalah neural dan non-neural. Atau ya dapat dikatakan neural dan yang pra-neural misalkan gitulah. Yang intinya adalah ya jadi termasuk juga ini apa HMM, CRF itu adalah non-neural. Ya. Non-neural ya kelemahan apa? Non-neural dibandingkan neural dari sisi akurasinya kalau data trainingnya cukup banyak, neural itu lebih bagus. Ya, dan kemudian kalau data trainingnya relatif sedikit, neural yang itu apalagi deep learning yang itu adalah istilah umumnya adalah koneksionis, adalah koneksi-koneksi yang perlu adalah memori atau bobot, itu jelek. Kalau low resource atau trainingnya sedikit. Jadi HMM itu juga perlu di training. Ya. Oleh karena itu kelemahannya adalah akurasinya. Ya. Bagaimana cara mengatasi kata-kata yang mempunyai lebih dari satu kata dalam post-tagging? Ya saya kira itu ya Pak. Ini sebenarnya adalah lebih dari satu kata, satu arti ya. Ya saya kira seperti tadi ya. Apa tujuan dari hidden Markov model? Saya kira tadi udah. Apakah biotagging dilakukan untuk berkata? Ya ini mungkin sebagai tambahan. Silakan mungkin kalau ada yang komentar untuk ini. Apakah biotagging dilakukan untuk berkata? Silakan mungkin ada yang komentar. Silakan. Yang sudah oke nggak apa-apa lagi. Ya kan semakin banyak semakin bagus diharapkan semuanya. Kalau yang belum ya sangat dianjurkan. Belum pernah atau yang masih sedikit. Ya, volunteer atau kadang saya juga meminta tolong atau menunjuk ya. Nisa Maulia Az-Zahra ada? Ada Pak. Silakan Mbak. Yang ini. Komentarnya gimana? Ya. Menurut saya
Iya sih Kak, karena awalnya mungkin dari kalimat-kalimat itu, kemudian dilakukan pengucapan untuk perkataannya, lalu dilakukan tagging. Iya. Ada lagi? Mungkin mau ditambahin lagi? Dan ya. Sudah. Oke. Ini benar ya. Ya, makasih ya. Ya, saya kira pada dasarnya seperti itu. Ya, jadi ini adalah pasangan-pasangan ya. Ini adalah seperti tadi, ini adalah pasangan-pasangan. Bentar, kita balik. Ya, ini pasangan-pasangan seperti ini. Kalau tadi adalah pos kelasnya seperti klasifikasi. Ini yang diklasifikasi adalah per input atau per kata. Dalam hal ini adalah kata ya. Katanya. Ini adalah perkataannya itu diklasifikasi. Kalau post tagging ini adalah postnya. Post itu ada noun, ada verb, ada adverb, adjective, ada preposition dan lain-lain. Kelasnya, label kelasnya. Kalau name entity, recognition, ya name entity recognition, name atau jenis-jenis name entity ya, jenis-jenis name entity itu, bukan jenis-jenis entity, maaf ya. Labeling untuk name entity itu adalah B biasanya I atau O. Karena apa? Karena name entity itu bisa frase. Jadi seperti ini misalkan ya. Contoh yang sangat jelas ya sekira ya. Jadi seperti misalkan Jawa Barat misalkan. Jawa Barat. Jawa Barat. Atau di sini misalkan ibu kota. Ibu kota Jawa Barat adalah Bandung. Nah ini entity itu adalah ini. Frase rangkaian kata. Ya, rangkaian kata. Sehingga bagaimana mengenali bahwa ini nyambung ke sini. Ya, nyambung itu biasanya makanya di salah satu yang populer adalah dengan bio. Begin, in, out, atau ya out. Ya. Ya, jadi kalau seperti ini begin-nya mulai dari sini. Terusinya I sini. Ya, ibu kota Jawa Barat adalah misalkan ini bukan name entity. O itu bukan. Bukan termasuk dalam name entity. Ya, seperti itu. Kalau mau ini misalkan lebih dari satu kata, entity bisa 2 kata seperti ini, atau 3 kata, atau lebih. Ya, kalau lebih berarti ini masih I lagi. Jadi tandai begin-nya, tandai I-nya, tandai O. Jadi seperti klasifikasi hanya di sini pakai B, I, O. Ini B atau I atau O. B atau I atau O. Untuk kata yang ini, B atau I atau O. Jadi klasifikasi. Ini kata ini yang keempat ini B atau I atau O. Kata kelima B atau I atau O. Jadi klasifikasi sebagaimana ini adalah klasifikasi yang dikelaskannya per kata. Seperti itu ya. Ya, makasih ya atas komentarnya tadi. Ya, kita teruskan. Sebentar nih. Berikutnya. Bagaimana cara menentukan post tagging pada kalimat yang panjang? Ya, saya kira kalau panjang atau pendek, saya kira nggak ada ini ya, nggak ada pengaruh ya apa sebuah kata apakah panjang atau pendek, saya kira nggak ini ya, nggak ada suatu concern. Kalau misalkan yang bertanya mungkin perlu menanyakan lagi atas komentar saya, silakan. Tapi kalau saya kira komentar saya seperti itu. Untuk kasus sentimen analisis, apakah harus dilakukan post tagging juga? Ya, silakan, mungkin ada komentar untuk ini. Pak. Silakan, Mbak. Pak. Ya, Perwira ya. Oke. Ya. Kalau dari saya mungkin baiknya menggunakan post tagging ya, Pak. Oke. Soalnya
kalau misalkan nggak pakai post itu bisa ngaruh ke performasi dari model. Ya. Kayak semisal kalau sentimen analisis kan berarti ada positif, negatif, netral gitu labelnya. Iya. Misal kayak kata tanggal kalau misalkan mau sentimen analisis tentang apa ya, aplikasi gitu Pak. Iya. Aplikasi. Kalau dari kata tanggal tuh bisa ngarah ke negatif, positif atau netral gitu Pak. Entah tanggalnya Iya. itu ntar masuk ke pertanyaan sampai tanggal berapa gitu misal maintenance-nya, atau tanggalnya itu bisa ke negatif gitu Pak. Mungkin seperti itu gitu. Oke. Ya, makasih ya Perwira ya komentarnya. Nanti saya akan komentari termasuk bagaimana pendapat saya atas komentar Perwira. Ya, mungkin silakan yang lain dan ya ada. Saya tulis dulu biar lupa. Oke, jadi yang aktif terus sudah bagus ya. Jangan sungkan-sungkan meskipun kok saya kok aktif terus, jadi jangan sungkan-sungkan seperti Perwira ya. Terima kasih Perwira. Silakan yang lain. Ini apa? Eka Yahya ada enggak? Ya silakan Eka Yahya. Gimana? Silakan dibuka mic-nya. Pertanyaannya adalah untuk kasus sentimen analisis apakah harus dilakukan post tagging, dan ini sebenarnya udah ada di video. Ininya apa penjelasan atau ininya apa yang terkait penjelasan yang terkait dengan ini. Silakan Eka Yahya bisa dibuka videonya. Apa mic-nya mah? Oke, belum? Oke, kalau belum yang lain. Ya, mungkin untuk mengencourage yang belum. SPH ACDG. Ya, silakan. Yang Farhan, ada Farhan, silakan dibuka mic-nya. Gimana Farhan? Ya. Ya, paling tidak memberi komentar meskipun saya merasa belum tepat, nggak masalah. Oke, satu lagi siapa? Michael Putra Wardana. Oke, nggak ada kayaknya. Nggak, ini. Oke, mungkin saya komentar aja. Kalau kalian silakan kalau mau ada yang volunteer. Ya, silakan Mbak. Zaki, silakan. Kalau menurut saya post tagging itu harus, soalnya kalau nggak ada post tagging nanti, kalau menurut saya di modeling tidak ada bisa untuk part of speech-nya nggak ada tag, jadi kayak noun, verb, sama adjective, adverb dan lain-lain itu nggak deteksi gitu Pak, menurut saya. Jadi ntar nggak bisa dievaluate. Oke. Kalau nggak ada post tag. Iya, oke. Ya, makasih Zaki dan perbedaan kalau masalah ya. Ya komentar saya ya. Kalau yang dari saya komentarnya adalah ya kalau dikatakan harus atau tidak harus itu menurut saya tidak harus ya. Dalam arti kalau apalagi kalau seperti deep learning yang katakanlah dalam tanda petik murni itu kan end to end ya, end to end ya, end to end. End to end itu artinya di sini misalkan ini prosesnya, ini inputnya di bawah ya, misalkan input, ini outputnya. And input itu adalah word, kata-kata, and output adalah post atau view-nya name entity tadi. Ya, jadi tidak ada proses yang di sini kalau kalau arsitektur neural network atau deep learning itu kan tidak ada di sini. Oh, di sini di postin dulu. Ada modul post di sini, post tagger gitu ya. Oh, di sini ada modul apa. Jadi neural network termasuk deep learning kan nggak ada modul-modul yang oh ini hasilnya post. Hasilnya apa? Kalau ingin membuat post artinya ada
modul post-tagger yang mungkin juga neural network juga atau apapun, misalkan di sini buat neural network, post-tagger misalkan. Nah, post-taggernya kemudian di sini ini post, kemudian inputnya 2 dari post sendiri, kemudian dari kata-kata di sini juga masukkan. Ya, kalau harus atau tidak harus, ya kalau yang apalagi end-to-end gini inginnya tidak harus. Tetapi kalau untuk kasus sentiment analysis, ya itu membantu untuk supaya hasilnya lebih bagus karena sentimen itu atau opini itu adalah biasanya kata-kata yang fitur penting. Untuk opini itu adalah ya kata opini. Kata opini itu adalah adjektif ya, kata sifat. Dan ada penelitian yang mengatakan bahwa kalau ada satu kata sifat, kemudian kata sifat yang sama, seperti misalkan contohnya, misalkan ini ada review, misalkan review produk handphone, misalkan ya, kata-kata sebuah review, ini sebuah review. Ya, review kan opini. Review itu kan opini atau sentimen ya, istilahnya opini atau sentimen ya. Ya, mau dianalisis atau diklasifikasi sebenarnya. Atau opinion classification atau sentiment classification atau review classification kan. Itu kan klasifikasi sebenarnya kan. Nah, ini klasifikasinya apakah positif atau negatif. Nah, di sini positif atau negatif itu adalah adjektif. Mahal itu negatif. Murah itu positif. Jadi ada kata satu aja seperti misalkan contohnya hebat, positif, hebat. Ada hebatnya 1, hebatnya 2, hebatnya 3. Kalau menurut penelitian itu nggak begitu ngaruh. Yang penting ada satu kata hebat itu udah fitur penting untuk bahwa dia itu positif. Artinya balik lagi ke POS. Mengapa ini juga membantu POS? Ada POS sebagai artinya tidak end to end banget gitu ya. Ini untuk lebih mempermudah dia adjektifnya, misalkan adjektif di sini, kemudian ada misalkan ada daftarnya juga, daftar kata adjektif yang positif, ada adjektif yang negatif. Ini beberapa bahasa kan ada gitu bahasa Inggris, daftar kata-kata adjektif atau kata sifat yang positif, kata sifat yang negatif. Termasuk ada levelnya, positifnya positif banget, seperti misalkan hebat dengan luar biasa atau hebat dengan atau bagus dengan hebat. Ya, hebat kan lebih tinggi levelnya daripada bagus. Jadi balik lagi pertanyaan kalau harus atau tidak harus, ya menurut saya tidak harus, tapi membantu. Pertanyaan tadi tentang opinion mining ya. Mungkin untuk yang lain, kasus yang lain atau tas yang lain mungkin tidak begitu membantu, tapi untuk sentimen analisis ya secara teori itu membantu. Ya makasih ya tadi udah menjawab. Ya kalau menurut saya jawabannya tadi ada berarti kurang tepat ya, tapi ya terima kasih komentarnya. Yang berikutnya aja ya kita lihatkan apa pentingnya post tagging pada NLP, mengapa perlu dilakukan post tagging? Ya saya kira itu tadi seperti untuk analisis sentimen, question answering, dan lain-lain termasuk machine translation dan di video udah ada. Yang kira ya saya udah di video penjelasannya lebih detail lagi. Contoh kalau machine translation bagaimana fungsi post, kemudian untuk opinion mining barusan. Apakah pendekatan post tagging memiliki peruntukan tertentu? Ya, mungkin maksudnya kalau di sini pendekatan itu adalah apakah misalkan menggunakan HMM, CRF, atau neural, peruntukan tertentu dalam arti domain, maksudnya permasalahan. Untuk permasalahan ya, saya kira jauh yang saya tahu enggak ya, tapi mungkin kalau kalian mau eksplor ada mungkin dari yang bertanya ini, silakan ya. Kita lanjutkan dulu. Apakah neural post tagging dapat mempermudah proses deteksi hoax? Nah ini satu yang
sangat ini ya spesifik ya, mungkin ada penelitiannya. Ya, hoax ini adalah ya mungkin ini ya sebagai informasi tambahan ya, hoax di sini dengan sentimen di sini. Sentimen. Ya, kalau hoax ini adalah informasi objektif artinya, sentimen itu artinya subjektif, opini. Jadi ada opini yang subjektif, ada informasi yang objektif. Sehingga kalau sentimen itu tidak ada hoax, karena ini adalah subjektif. Review yang sama, atau bukan review, barang yang sama bisa dikatakan positif oleh satu orang, bisa dikatakan negatif oleh orang yang lain. Tapi kalau informasi yang sama dikatakan seperti ini oleh orang yang lain, dikatakan lain lagi oleh orang yang lain, yang satu itu adalah berarti salah atau hoax. Apakah terdapat pendekatan lain dapat digunakan untuk tagging? Mungkin pendekatan yang apa, kemudian yang lain itu mungkin saya belum begitu paham. Mungkin kalau yang bertanya mau memberi komentar atau memberi penjelasan silakan ya. Maksudnya apa ya? Mungkin saya kurang paham, tapi pada intinya adalah ini ya. Ini saya kira yang penting adalah intinya adalah bagusnya adalah yang seperti tadi, artinya yang di sini proses, kemudian di sini tuh sequence-nya masih dipertahankan. Ini inputnya tadi dalam hal ini kalau bentuk sederhananya seperti post dan name entity adalah pasangan-pasangan, sequence-nya masih dipertahankan, yaitu seperti HMM, CRF, atau sequence model neural seperti misalkan RNN atau transformer. Nah, kalau yang tidak dipertahankan seperti MLP, multilayer perceptron, kemudian yang lain-lain, saya kira itu kurang bagus ya. Jadi kalau misalkan pertanyaan di sini, pendekatan yang lain, ya saya kira pendekatan yang abstrak, paling abstrak adalah yang intinya adalah sequence modeling. Sequence modeling dalam hal ini adalah kalau RNN, ya, kalau RNN itu yang pernah saya tunjukkan ya kalau nggak salah, itu artinya one to one. Ini one to one. Bukan one atau many to one atau one to many, tapi one to one. Hanya salah satu bentuk aja, berarti apakah mau one to one atau one to many atau many to one atau many to many, itu saya kira ya pada prinsipnya ininya sama lah. Ini untuk yang neural ya. Tapi kalau HMM, CRF itu biasanya yang one-to-one ini. Oke, saya kira mungkin seperti itu. Mungkin barangkali tidak terlalu tepat banget ini ya sasaran untuk menjawabnya, tapi saya kira mudah-mudahan membantu. Ini berikutnya silakan ada komentar. Apakah proses tokenisasi wajib dilakukan sebelum post tagging? Silakan mungkin yang sudah atau yang belum. Fahriza, Isani Rafif ada nggak? Nggak ada. Atau yang udah jawab. Silakan. Hasbi Asidiki. Ada Hasbi, silakan buka mic-nya. Silakan. Permisi Pak, saya mencoba jawab. Oh ya, silakan enggak. Adi Rahmatullah. Ya. Iya Pak. Saya sepertinya itu wajib sih Pak. Okay, karena biasanya dilakukan ya sebelum post tagging gitu Pak. Oke. Iya, ya makasih ya. Ya saya sependapat seperti itu. Yang di post itu adalah kata, kemudian tokenisasi yang bukan kata ya di filter dulu ya, seperti simbol-simbol tanda baca gitu dihilangin. Ya makasih ya Adi Rahmatullah, saya sependapat seperti itu. ADHI Pak.
Oke. Yang oh ya, oke, makasih ya. Oke, mungkin kita lanjutkan. Berikutnya, kenapa outputnya harus berupa label? Saya kira dari diskusi-diskusi sebelumnya udah ada. Kenapa post tagging sangat berguna untuk memproseskan bahasa alami? Saya kira tadi udah. Apakah ada kekurangan pada HMM? Tadi saya kira udah. Salah satunya adalah pendekatannya adalah neural dan non-neural. Dan ini adalah non-neural dalam arti kurang akurat dibandingkan neural pertama itu. Kemudian sesama non-neural HMM dengan CRF, salah satu perbedaannya adalah kalau HMM itu dia satu di sebelumnya, ini yang dependennya. Kalau CRF bisa lebih fleksibel. Ya, seperti itu artinya bisa lebih akurat, tapi bisa artinya CRF lebih kompleks. Dari sisi kompleksitasnya CRF lebih kompleks, tapi dari sisi akurasinya untuk kasus-kasus bisa CRF lebih yang sama-sama neural, CRF atau conditional random field bisa lebih akurat. Mungkin sederhananya seperti itu. Salah satu permasalahan dalam POS adalah ambiguitas. Apakah tingkat ambiguitas ini bervariasi antar bahasa? Ya, jadi bahasa itu bisa ada bahasa yang rich atau kaya morphologically rich. Ya. Morphological itu salah satu, morphological itu level kata ya. Kalau mau memproses yang level kata. Iya, jadi kalau seperti POS kan tadi bantuan kan, kata ini POS-nya apa, kata ini POS-nya apa. Atau suku kata, atau kata dasarnya, kata ini kata dasarnya apa. Kalau nggak ada kata dasarnya ya berarti kata itu sendiri misalkan atau apa gitu ya. Ini adalah morfologi. Dan morfologi itu bisa kaya untuk sebuah bahasa, ada yang tidak kaya atau kurang kaya. Jadi bisa macam-macam ya, antar bahasa itu bisa macam-macam. Tingkat ambiguitasnya termasuk artinya kalau lebih umum tingkat morphologically tadi ada yang rich, ada yang kurang rich. Ya, jadi tidak sama saja antara satu bahasa dengan yang bahasa yang lain. Kalau bahasa Indonesia relatif kurang dibanding atau sedanglah dibandingkan dengan bahasa Inggris juga kurang atau sedang. Kalau ada bahasa-bahasa Rusia gitu yang lebih kaya morfologikalnya. Apakah postek atau bahasa yang lain seperti Arab juga atau bahasa Turki itu kaya? Apakah postek memang hanya untuk menganalisis kata atau kalimat? Ya, post itu tadi ya, part of speech. Itu berkatakan, ya kata itu ya kata ya ini. Bukan kalimat tapi kata yang mungkin bisa membantu tadi ya analisis sentimen atau yang lain. Mengapa post tagging relatif mudah dipahami atau mungkin lebih akurat untuk mesin otomatisnya, post tagging yang otomatis dibandingkan aplikasi ASR ya mungkin yang mendalami ASR, automatic speech recognition, mungkin ASR dalam hal ini misalkan text, speech to text misalkan salah satu ASR yang banyak dan relatif sederhana mungkin ya. Saya sendiri tidak begitu mendalami tapi ya tahu inilah sedikit dasarnya. Mungkin ada komentar untuk ini. Silakan. Ya, kalau belum ada saya ya. Kalau teks ya, kata-kata ini kata-kata relatif lebih diskret ya. Kata-kata diskret meskipun ribuan mungkin ya. Tapi kalau speech itu kan lebih diskretnya lebih banyak, artinya variasinya lebih banyak. Ada speech kan bentuk-bentuk gelombang di speech misalkan itu sangat bervariasi kan ya. Jadi bagaimana misalkan dari speech dari ASR dari speech langsung mau dibuat kemudian postnya itu kan harus di speech itu ketekskan dulu kan
Kalau misalkan gini mungkin dasarnya saya kira. Ya, kalau kalian yang lebih ahli mungkin silakan atau udah explore. Ya, ini adalah speech. Ini pause. Ya. Ya, ini mau dibagi, ini speech-nya segini speech ini ya. Ya, kemudian mau ini termasuk pause-nya ini pause. Nah, pause itu kan berkata. Ini katanya yang mana ya? Nah, ini kan ditekskan dulu kan. Jadi di speech, ke teks, baru di sini pause. Ya, mungkin dari speech, terus artinya dari speech to text nggak butuh upaya dari teks ke pause tadi ya. Jadi dibandingkan kalau ini langsung, yang dimana teksnya udah pasti benar lah, kecuali misalkan banyak typo-nya. Ya ini kan ada, katakanlah seperti salah konversi ya dari speech ke teks ya. Mungkin jawaban dasarnya saya kira seperti itu. Ya, apalagi speech to text tadi kan juga ya, gelombang suara itu kan juga bisa lebih bervariasi ya. Ya, silakan yang berikutnya. Bagaimana cara kita bagaimana cara kita menentukan nilai probabilitas transisi dan probabilitas emisi? Ya, jadi probabilitas itu dibuat dari training dan dari testing ya. Probabilitas ini sebentar ya Kak. Maaf ya. Saya kan ini agak kelewat ini. Sebentar. Silakan mungkin ada yang komentari. Saya lihat probabilitas. Jadi ada yang satu yang dihasilkan dari training, yang satu training itu maksudnya dari data ini, data training ya. Dari data training ya. Jadi kalau yang dari data training itu emisi ya, kalau nggak salah, takut kebalik lupa. Yang emisi itu dia dari data training ya. Jadi kemudian transisi ya, dia kemudian dari data testingnya itu. Ya, artinya sama seperti secara umum ya, saya kira antara training dan testing. Ya, jadi artinya ada data atau yang udah di ini apa? Maaf, sebentar ya, ada tamu. Ya, seperti itu ya. Jadi dari hidden ke itu, ke mana? Ke yang visible. Ya, ya. Jadi ada training dan testing. Apakah akan menjadi masalah jika nilai probabilitas nilai transisi awal itu adalah 0? Ya, ya, saya kira tidak ya, tidak menjadi masalah. Mungkin ada komentar, silakan. Ya, kita lanjut. Apakah kelebihan HMN dibandingkan model yang lain? Kalau model yang lain itu, kalau ada CRF, itu HMM lebih sederhana. Sederhana dan bisa lebih akurat kalau low resource, artinya data trainingnya lebih sedikit. Lalu HMM cocok digunakan pada data yang bersifat bagaimana? Salah satunya adalah yang low resource dibandingkan dengan high NLP yang perlu resource lebih tinggi. Bagaimana cara mengetahui jenis kata tersebut? Lebih dari satu yang artinya kata tersebut merupakan verb atau noun. Saya kira dengan distribusi tadi, bagaimana Postek dapat membantu dalam melakukan parsing. Ya, parsing kita belum ya. Parsing maksudnya parsing kalimat. Seperti konstituensi parsing. Belum kita pelajari. Tapi mungkin saya akan sangat sedikit menyampaikan. Salah satunya adalah parsing itu adalah konstituensi atau frase.
Nah, untuk mengetahui frase, ya kita perlu atau ini apa? Seperti misalkan noun phrase. Noun phrase itu intinya adalah noun. Laptop merah itu adalah laptop merah. Mesti ada laptopnya, noun-nya. Jadi noun phrase itu ada noun-nya. Artinya kita terbantu ada post-nya. Seperti itu sangat sekilas. Untuk yang akan kita pelajari berikutnya nanti adalah parsing. Dalam hal ini parsing, kalau dimaksud parsing itu adalah sintaks parsing ya. Atau parsing yang lain mungkin. Parsing dalam seperti misalkan ya sintaks parsing saya kira seperti itu ya. Parsing itu artinya membangun kalimat, membangun pohon yang artinya juga apakah sintaksnya itu benar atau enggak, apakah bahasa pemrograman atau bahasa manusia itu udah sintaksnya sesuai dengan bahasa Indonesia atau enggak, rule-nya. Ya silakan ada komentar. Ya mungkin kita lanjutkan, share-nya masih belum. Ya saya kira ini udah ya. Kemudian ini dalam penerapan sequence labeling, ya ada trainingnya ya. Jadi seperti HMM itu ada trainingnya. Ya HMM itu juga ada trainingnya. Post tagging dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan apa? Saya kira udah tadi. HMM sangat bagus. Ya ini ya apa? Yang tadi kalau pembedaannya adalah neural atau non neural, kemudian kalau sesama non neural HMM dengan CRF tadi ini lebih sederhana, yang artinya trade off-nya kadang karena sederhana jadi kurang akurat, tapi untuk ini apa ya seperti itulah. Apakah pengaruh post tag? Ya saya kira tadi udah dibahasnya. Sebelum ya silakan ada pertanyaannya, saya baca dulu pertanyaannya. Ya Anthony, makasih ya. Ya saya tulis juga kalau ada pertanyaan juga di sini masuk sini ya. Contoh lain post tag untuk speech synthesis. Contoh post untuk speech synthesis ya. Ya saya nggak explore ya ini ya. Bagaimana kalau menurut Anthony mungkin udah explore belum? Atau yang lain? Di chat silakan dilihat. Kalau yang udah dicari barangkali di Google Scholar paper-paper ada nggak? Anthony. Post ya kalau speech synthesis itu perlu terbantu nggak dengan adanya ya maaf ya saya kurang nggak exploring ini ya speech synthesis ya. Ya dilihat dari judulnya aja ya, judulnya aja kayaknya ada postnya ya, berarti diperlukan ya ini. Ya, gimana menurut Anthony? Jadi kalau di sini saya kira diperlukan, tapi udah lama ya 2016 kalau yang baru. Ya mungkin seperti itu. Minta maaf untuk pertanyaan yang terakhir saya belum explore, mungkin perlu dipelajari dulu. Karena biasanya yang dipelajari saya adalah yang teks seperti halnya di sini. Nah ini yang space itu hampir nggak ada, space-nya di paling bawah. Ya.
Ya kalau di yang sebelum-sebelumnya ini kan maksudnya ini kan edisi 3, edisi 3. Edisi 1 dan 2 namanya juga speech kan ini, yang paling depannya speech and language processing. Tapi di yang edisi 1, 2 masih 2 itu juga udah lama ya. Itu speech itu porsinya banyak dan agak depan-depan sini. Tapi yang edisi 3 ini speech itu hampir nggak ada, sangat sedikit dan di belakang. Ini 2 aja dan paling belakang. Dan yang paling belakang pun speech speech recognition artinya saya kira adalah speech to text dan text to speech. Ini seperti itu ya. Jadi karena pemrosesan biasanya yang saya tahu menggunakan teks. Yang edisi 2 itu ini apa udah lama ya. Coba kita lihat sekilas sebelum kita tutup. Speech to text edisi 1 dan 2. 2 RD. Ya ini tahun berapa nih? Ini PDF-nya juga ada ya maksudnya ini. Ya mudah-mudahan legal. Ini tahun berapa ya? Mana tahun ini? 2008 edisi 2. Dan ini space-nya masih ada, tapi kalau di sini udah sangat sedikit ya. Mungkin seperti itu. Saya minta maaf nggak bisa menjawab. Oh ya, oke. Iqbal. HMM parameter semuanya. HMM menentukan parameter tersembunyi dari parameter yang dapat diamati. Apakah ada kemungkinan kesulitan ditemui dalam menentukan parameternya atau tidak? Ya saya kira seperti saya kira ini enggak ya, maksudnya kalau menemui kesulitan saya kira enggak, karena kita ada asumsi-asumsi ya bahwa dari yang bukan asumsi ya fakta-fakta ya, fakta-fakta dari yang tersembunyi itu, bukan yang tersembunyi, yang teramati atau visible itu kita udah tahu. Ya, contohnya kalau part of speech yang tadi ya, part of speech yang tadi kita udah tahu kata-katanya, posnya kita nggak tahu. Kalau contoh yang klasiknya ya, klasiknya bukan ini, bukan pos, itu adalah es krim. Es krimnya, jadi diary, ya ada diary, ada buku harian, ya ada buku harian. Buku harian itu hari apa? Ini hari ya, hari. Urut-urutannya seperti ini, hari. Ya, kemudian di situ maka es krimnya berapa banyak, berapa cup, misalkan gitu. Di diary itu menemukan zaman dulu ada seperti ini, ada makan atau minum es krimnya berapa banyak, berapa cup, ini berapa cup. Kemudian kalau di sini, nah di sini diprediksi ini panas atau dingin atau cuacanya gimana ininya. Ini hari 1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Berdasarkan hanya makan es krim, berdasarkan hanya buku catatan diary. Ini adalah cuaca. Jadi tidak ya kalau jawaban sederhananya, kalau pertanyaannya adalah apakah ada kemungkinan kesulitan yang ditemui dalam menentukan parameternya? Tidak. Seperti itu. Ya makasih ya Iqbal. Nanti kalau ada komentar atau ternyata ada perbedaan pendapat, ya mungkin bisa silakan disampaikan di pertemuan depan ya, karena mungkin dari penelitian satu ke penelitian yang lain atau dari teori satu ke teori yang lain ada tidak sama persis. Oke, mungkin saya kira seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi barangkali. Permisi Pak. Oh silakan Mbak.
Saya ingin bertanya Pak, tapi mengenai pelabelan dalam kasus hoax. Bisa nggak Pak? Silakan Pak. Oke. Misalnya dalam kasus hoax itu suatu misalnya tweet dari Twitter, misalnya dari mengenai COVID-19, kayak misalnya ahli statistika mengungkapkan di beberapa redaksi berita bahwa mengenai perhitungan berdasarkan data sebelumnya atau grafik-grafik sebelumnya bahwa misalnya COVID akan selesai di pertengahan tahun 2020. Tetapi kan faktanya pada saat ini, bahkan sampai saat ini mungkin masih ada saja kasus COVID-19 itu, Pak. Itu apakah kasus seperti itu apakah termasuk hoax atau enggak ya, Pak? Iya, ya, makasih ya. Ikram udah saya catat. Iya, Pak. Ya, saya jawab yang saya tahu ya. Ya, hoax itu adalah informasi ya, berkaitan dengan informasi, bukan opini, bukan prediksi ya, saya kira. Ya, jadi kalau misalkan pesawat Lion Air mengeluarkan api, ya faktanya ada nggak Lion Air mengeluarkan api, misalkan gitu, yang sekilas saya baca judulnya aja di berita itu. Ya itu dulu misalkan nggak ada, ya itu hoax. Artinya peristiwa itu yang telah terjadi atau sedang terjadi kan. Nah kalau prediksi itu kan ini mungkin parameternya nggak benar atau salah. Ya saya kira bukan ya, itu prediksi atau pendapat berdasarkan ilmunya orang masing-masing atau pendekatan yang mungkin kurang tepat. Mungkin kalau yang saya tangkap tadi pertanyaan dari Ikram seperti itu dan komentar saya seperti itu ya. Jadi kalau komentar saya adalah bukan ya, kalau yang saya tangkap itu bukan informasi yang saat ini atau yang masa lalu. Yang kenyataannya melaporkan, tapi kalau prediksi ya saya kira enggak ya. Kalau prediksinya salah. Gitu atau gimana? Ikram maksudnya? Iya, Pak. Ya, Oke. Ya mungkin seperti itu ya. Oke, makasih ya Ikram. Saya kira untuk pertemuan sekarang adalah cukup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tutup ya. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Tutup ya. Izin live, Pak. Terima kasih Pak.